Pernah nggak sih kalian merasa ketinggalan sesuatu? Lagi scroll media sosial, terus tiba-tiba muncul pikiran, duh, kok gua belum punya barang ini sih? Kok gua baru tahu ini sih? Nah, perasaan itu biasa disebut FOMO atau Fear of Missing Out. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Mining Power. Jadi, FOMO itu sebenarnya perasaan cemas atau takut kalau kita tuh ketinggalan momen-momen seru yang lagi dialami orang lain. Ini sering banget terjadi di era digital kayak sekarang, terutama pas kita lihat update orang-orang di media sosial. Mereka kayak lagi seneng-seneng liburan ke tempat eksotis atau sekadar makan enak di restoran baru, dan kita malah ngerasa, kok gue nggak ada di sana ya? Nah, menurut teori psikologi, FOMO ini bisa dijelasin lewat teori kebutuhan sosialnya Abraham Maslow. Jadi Abraham Maslow itu adalah seorang psikolog humanistik yang terkenal banget dengan teorinya yang disebut hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Maslow percaya kalau manusia punya 5 tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap, mulai dari yang paling dasar sampai yang lebih kompleks. Pertama, ada kebutuhan fisiologis. Ini adalah kebutuhan yang paling mendasar dan esensial untuk kehidupan kita sehari-hari, seperti makan, minum, tidur, dan bernapas. Tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, kita nggak akan bisa bertahan hidup. Jadi, ini adalah fondasi dari semua kebutuhan lainnya. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, kita akan mulai mencari rasa aman. Ini adalah kebutuhan kedua dalam hierarki Maslow. Rasa aman ini nggak cuma soal perlindungan fisik, tapi juga mencakup keamanan finansial, kesehatan, dan stabilitas dalam hidup kita. Misalnya, kita butuh tempat tinggal yang nyaman dan pekerjaan yang stabil. Tanpa rasa aman ini, hidup kita bakal penuh dengan kecemasan dan stres. Nah, setelah kita merasa aman, kita mulai mencari yang namanya rasa memiliki dan cinta. Ini adalah kebutuhan sosial yang berada di tingkat ketiga dalam hierarki Maslow. Di sini, kita mulai mencari hubungan sosial yang positif, ingin diterima dalam kelompok, dan merasakan cinta dari orang-orang di sekitar kita. Ini bisa berupa hubungan keluarga, persahabatan, atau bahkan hubungan romantis. Kebutuhan ini penting banget buat kesehatan mental kita karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Setelah kebutuhan sosial ini terpenuhi, kita akan mencari penghargaan atau esteem. Ini adalah kebutuhan keempat dalam hierarki Maslow. Kita mulai ingin diakui dan dihargai oleh orang lain, serta merasa punya kontribusi yang berarti dalam lingkungan kita. Penghargaan ini bisa berupa pengakuan atas prestasi, status, atau bahkan sekadar rasa percaya diri yang tumbuh karena kita merasa mampu. Terakhir, ada yang namanya aktualisasi diri, yaitu kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow. Di sini, kita nggak lagi cuma fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar atau pengakuan dari orang lain, tapi kita mulai mengejar potensi penuh diri kita. Kita ingin menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, mengejar tujuan hidup yang bermakna, dan mencari kepuasan yang lebih dalam. Nah, disinilah FOMO mulai muncul, terutama di kebutuhan sosial dan penghargaan. Ketika kita ngelihat orang lain punya pengalaman seru yang mungkin kita lewatkan, kita mulai merasa tertinggal. Kita jadi merasa kebutuhan sosial kita nggak terpenuhi, dan rasa pengakuan atau penghargaan kita dari orang lain menurun. Ini yang bikin kita merasa cemas atau nggak puas sama diri sendiri. Jadi guys, FOMO ini sebenarnya adalah manifestasi modern dari kebutuhan sosial yang nggak terpenuhi. Kita pengen diterima, nggak mau ketinggalan, dan pengen jadi bagian dari kelompok sosial. Dan sayangnya media sosial sering banget memicu perasaan ini. FOMO juga ada hubungannya sama teori perbandingan sosial dari Leon Festinger. Menurut Festinger, kita tuh punya dorongan buat ngebandingin diri kita sama orang lain. Jadi, pas lihat orang lain kayaknya lagi seneng-seneng, kita jadi ngerasa hidup kita kurang seru. Ini yang bikin kita cemas dan nggak puas sama diri sendiri. Contoh simpelnya,
kita mungkin ngerasa perlu banget buat beli gadget terbaru supaya nggak ketinggalan tren. Atau kita jadi sering banget ngebandingin diri sama orang lain di media sosial. Pas lihat mereka kayaknya hidupnya lebih oke, kita jadi iri dan ngerasa hidup kita nggak sebahagia mereka. Akhirnya, FOMO kita makin parah. Nah, gimana cara ngatasin FOMO ini? Tenang, ada beberapa tips dari psikologi yang bisa kita coba. Pertama, coba deh penuhi kebutuhan dasar dulu. Fokus ke hal-hal yang bikin kita ngerasa aman dan punya hubungan sosial yang positif. Ini sesuai sama teorinya Maslow tadi. Kalau kita punya hubungan yang kuat sama orang-orang terdekat, kita nggak bakal gampang ke-trigger sama apa yang kita lihat di media sosial. Kedua, coba praktikin mindfulness. Ini bisa bantu kita buat fokus ke momen saat ini dan nggak terus-terusan ngebandingin diri sama orang lain. Dengan jadi lebih sadar sama perasaan dan pikiran sendiri, kita bisa lebih bijak ngadepin rasa cemas yang disebabkan oleh FOMO. Ketiga, batasi waktu kamu di media sosial. Ini salah satu cara paling efektif buat ngurangin FOMO. Coba deh kurangi exposure ke konten-konten yang bikin kamu merasa ketinggalan dan lebih fokus ke kehidupan nyata yang kamu punya. Jadi guys, FOMO itu emang nyata dan bisa berdampak ke kesehatan mental kita. Tapi, dengan ngerti asal-usulnya dan nerapin tips-tips tadi, kita bisa kok ngelola perasaan ini dan tetap ngerasa bahagia dengan hidup kita sendiri. Nggak semua hal harus kita ikutin atau punya, dan itu nggak apa-apa. Yang penting, kita bisa nikmatin hidup kita apa adanya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat video-video keren lainnya di Mining Power. See you in the next video.